kadang-kadang kalimat dunia ini suka bercanda. Bener-bener kita tuh kadang-kadang suka disurprisein sama hal-hal yang kita nggak duga. Kayak beberapa waktu lalu di saat aku ada di titik terendah, itu aku merasa ini dunia ini bercanda ya sama gue ya gitu ya. Kok semua orang memojokkan pada saat itu. Tetapi kita bisa tergantung, masalah itu kan tergantung respon dari diri kita. Seberat apapun ujian, tergantung dari respon si penerima masalah itu. Kalau kita responnya positif, ya pasti akan bisa dihadapi masalah itu dengan smooth, akan cari jalan keluarnya. Nah, ketika saya disurprisekan sama yang dibilang dunia itu bercanda, ya kita bercandain lagi, dalam arti ya kita surprisein lagi masyarakat bahwa kita itu bisa 180 derajat keluar dari konsep yang sudah kalian pernah lihat gitu loh. Jadi kita surprisein balik gitu loh. Dunia men-surprisekan kita, ya kita surprisein balik orang-orang yang menganggap kita sebelah mata. Jadi hidup ini kan sebenarnya seperti kotak kado, selalu penuh dengan surprise gitu. Bagaimana caranya, ya kita harus membuat surprise untuk kesenangan diri kita dan men-surprisekan masyarakat dalam hal yang positif, menjadi inspirasi gitu. Bisnis pertama itu kita masih yang waktu COVID itu masih jualan nasi uduk. Iya, sempat jualan nasi uduk, mengambil pundi-pundi receh. Akhirnya merambah ke bisnis properti. Properti itu banyak pada saat COVID orang pada jual rumah murah. Akhirnya kita pinjam sana sini, renovasi jual lagi, kemudian juga buka restoran. Kemudian didukung sama suami lawyer, dia mendapatkan beberapa klien, dari situ kita ada modal untuk buka bisnis lagi. Terus aja kayak gitu. Dan ingat ya, kalau Allah sudah mau memberikan nikmatnya kepada satu umat gitu ya, satu manusia, itu kita tidak bisa menolak. Jadi pada saat itu kucuran rezeki yang berlimpah, tak terhingga, tak terduga, bahkan kita tuh belum sempat bernafas, Allah sudah berikan lagi. Nah itu namanya ketentuan ya, nikmat Allah yang udah, kalau Allah sudah bilang terjadi gitu, kun fayakun, ya kita pun tidak bisa membendungnya. Nah itu aku rasakan. Skincare ya, emang itu sebenarnya pengen punya usaha dari dulu, baru kesampaian hari ini karena baru punya modal gitu kan. Skincare itu paling diminati karena itu sudah lebih menjadi kebutuhan pokok. Sandang, pangan, papan, skincare. Orang akan rela gitu loh. Ya udah, beras paling beli 1 liter 2 liter aja cukup yang penting. Tapi kalau skincare udah tinggal dikit, dia pasti akan usahakan beli lagi. Dan kalau skincare beli 1 paket, belum ngefek banget nih, baru dikit, dia akan beli lagi. Ngefek banget juga, dia akan beli lagi. Dan itu akan long last, continuity. Menurut aku bisnis yang sangat menjanjikan. Karena sekarang bukan wanita aja yang pakai skincare, tapi cowok-cowok juga udah pada pakai skincare untuk kesehatan kulit mereka. Remaja udah pakai skincare, apalagi ibu-ibu untuk anti agingnya mereka yang udah usia, flek-flek mereka supaya hilang, semua pakai skincare. Makanya banyak bisnis skincare yang tajirnya melejit, dan itu wajar. Itu kenapa? Kita menjadi pangsa pasar kebutuhan pokok. Penduduk Indonesia aja sekarang udah 270 juta. Berarti semuanya punya muka, dan kalau setengahnya aja beli skincare di kita, bayangkan berapa cuan yang kita dapat. Itu. Jadi skincare itu jangan salah. Skincare itu kebutuhan pokok dan gaya hidup. Kosmetik ya? Iya, ya skincare. Skincare. Jadi kita ada ya dari yang kecil-kecil sampai gede-gede lah ya. Yang kecil-kecil itu ya mungkin restoran, ada beberapa restoran, salon, klinik kecantikan, skincare, dan ada beberapa usaha-usaha yang bergabung dengan orang lain. Maksudnya konsorsium gitu, kita bekerja sama dengan beberapa owner juga, kayak pabrik, terus
Kalau suami lebih concernnya ke bisnis nikel, tambang di Sulawesi, dan dia sebagai lawyer. Kalau saya lebih ke properti, rumah, jual beli rumah, skincare, salon, kecantikan, kesehatan, dan kuliner gitu. Lebih ke itu sebenarnya nggak banyak lah kalau dibilang banyak, orang lain banyak yang lebih banyak kok ininya apa namanya bidang usahanya. Nah manusia kan kecuali kita robot ya. Kalau manusia itu pasti begitu, pasti karena punya hati, punya rasa, punya pikiran gitu. Itu manusia. Pasti semua manusia mengalami itu, mengalami tingkat depresi, mengalami sampai pernah mau bunuh diri, mengalami pernah menutup diri, gak mau keluar rumah berapa bulan, mengalami yang benar-benar seperti ada kebahagiaan apapun, tapi rasanya sedih terus, gitu ya kan? Kita dapat kebahagiaan apapun gak ngaruh di dunia ini gitu, sampai mengalami titik seperti itu. Nah, ya karena kita punya agama, kita punya Allah, mendekatkan diri, membaca Al-Quran, menyelami arti-arti Al-Quran gitu. Sebenarnya Allah tuh sedekat apa sih sama kita gitu loh. Kok saya gitu loh, kok saya yang dikasih, kenapa nggak orang lain? Ya ternyata saya kuat, ternyata saya lebih kuat dari yang saya duga. Makanya dikasih cobaan yang berat seperti itu. Berarti kan jawabannya udah tahu, berarti kita bisa lebih dari yang kita harapkan. Seperti itu. Jadi kasih sayang Allah itu ternyata tidak terhingga. Dan dia itu sangat dekat, bahkan lebih dekat dari urat nadi kita sendiri kalau kita bisa kalau kita bisa mencari gitu ya, maksudnya mencari jati diri kita terhadap yang di atas. Ternyata dia itu sangat dekat. Kalau kita berjalan aja dia akan berlari sama kita. Tapi kalau kita menjauh dia juga akan menjauh. Dua-dua kita punya pemikiran dan kita selalu brainstorm, kita selalu diskusi dan kita selalu berdebat. Jadi pasangan yang paling udah menganggap partner bisnis, sudah bukan jadi suami istri iya, temen iya, adik kakak iya, bagaikan ibu dan anak iya, partner bisnis iya, sesama klien iya. Jadi kita bisa nge-switch kapan kita lagi pengen diskusi masalah bisnis, kita akan diskusi. Mau berantem, mau brainstorm, mau gelut, ya nggak apa-apa, tapi untuk dapat hasil yang bagus dari satu bisnis kita. Oke, berawal dari kita kan melihat industri televisi itu kan banyak sekali aturan-aturan, kemudian terkait dengan pembatasan durasi, iklan, promosi. Jadi bintang tamu yang hadir di TV itu tidak bisa menjelaskan secara gamblang. Nah, disinilah tempatnya Ray-Ban Entertainment menyediakan media yang mana unsensor, maksudnya unsensor dalam arti bisa menjelaskan panjang lebar, kali tinggi gitu ya, permasalahan apa yang sebenarnya terjadi pada suatu narasumber atau tema apa yang bisa dijelaskan secara lengkap di Ray-Ban Entertainment. Itu harapan kita, bisa menjadi media yang sangat lengkap, berbasis informasi yang sangat akurat dan valid. Nah, yang kedua konsep ya, kita berbicara konsep, tentu Ray-Ban Entertainment punya konsep dan kualitas yang baik. Karena pada saat kita brainstorming, menentukan materi acara apa, itu benar-benar bisa sebulan gitu, menentukan program apa, materinya apa, kategorinya seperti apa, dan mengedepankan kualitas. Sehingga ketika kita disandingkan dengan media-media lain nggak akan bisa. Karena pada fondasinya itu benar-benar kuat gitu loh, konsepnya, materinya kuat sekali. Makanya alhamdulillah dalam waktu 1 tahun, sempat tertatih-tatih kan tahun-tahun lalu, tapi dalam waktu 1 tahun bisa melejit, bisa bersaing dengan media-media yang sudah punya hak siar, yang sudah bertahun-tahun
lebih dulu, bahkan kita sudah bisa sejajar dengan mereka. Sangat concern karena kebanyakan wanita itu wanita itu banyak sekali yang ada di lingkungan toksik, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa di circle yang benar-benar circle yang sangat merugikan dirinya sendiri. Tetapi dia tidak menyadari bahwa itu adalah merugikan dia gitu. Karena apa? Karena stimulus-stimulus yang diberikan lawan jenis atau pasangan yang mendoktrin bahwa oh kamu tuh bahagia di sini gitu loh. Padahal itu adalah semua ya fata morgana seperti itu dah. Makanya di sini bahwa kita harus melek edukasi bahwa hal-hal kayak begitu itu adalah toksik dan bisa merugikan. Kadang-kadang ya kayak KDRT, kalau KDRT itu sudah biasa dilakukan, akhirnya si wanita merasa itu hal biasa dan saya yang salah. Nah itu pemikiran itu sebenarnya salah gitu loh. Karena kalau kita apapun ceritanya ya tidak berhak disakiti, walaupun wanitanya misalnya perlu dididik ya, tapi kan ada cara yang lain seperti itu. Banyak sih di podcast aku yang dalam arti dia rela berkorban, padahal itu adalah berkorban dengan cara yang salah gitu ya. Rela berkorban supaya rumah tangganya tetap bertahan, supaya demi anak-anak, terus juga kehilangan semua harta benda diberikan seluruhnya untuk si orang tersebut supaya semuanya baik-baik saja. Karena anak, padahal it's okay gitu loh, kalau kita mau mencari bahagia untuk diri kita sendiri, pasti anak kita juga akan memaklumi itu. Pada awal naik dari jatuh banget ke naik itu kita benar-benar nggak ada planning yang berarti. Yang penting kita bisa makan, bisa bayar gaji karyawan, bisa bayar sekolah anak, itu yang penting gitu pokoknya. Tapi pada saat kita naik, pundi-pundi rupiah sudah mulai bergelimang, akhirnya kita punya rencana strategi. Setelah bisnis ini kita akan ekspansi bisnis ini, kita akan ekspansi bisnis ini lagi, kita akan buka cabang ini lagi. Itu ada rencana strategi gitu. Beda, karena udah ngantongin duit. Tapi kalau belum ngantongin duit, jangan bermimpi. Yang penting kita bisa makan, bisa sekolah, bisa bayar gaji karyawan, tidak sewa mobil, sewa rumah aja udah syukur, alhamdulillah. Ya alhamdulillah rumah ini sebentar lagi akan ditempati, kurang lebih 1 bulan lagi kita akan pindah dan akan melakukan open house, selamatan, pengajian, dan ditempati secara pribadi oleh kita. Dan ini penantiannya 1 tahun membangun rumah ini kan, dari benar-benar dari tanah rata sampai menjadi 3 tingkat. Dan ini konsepnya sesuai apa yang kita mau, smart home, teknologinya semua serba canggih, kemudian full rooftop, kemudian dapurnya juga benar-benar di setting untuk nyaman supaya aku bisa ngonten di setiap sudut rumah ini gitu. Berarti memang ini rumah impian Mbak Are dan Mas Pablo yang benar-benar dicita-citakan harus selesai gitu ya? Iya, ini lebih kayak pengen pribadi aja. Kalau sekarang kan di rumah lama itu kita ngumpul dengan semua tim manajemen dari Ray-Ban Entertainment. Jadi karyawan tuh banyak banget di rumah lama. Kita ngumpul bareng-bareng lah. Nah, disinilah saatnya benar-benar privacy gitu. Benar-benar hanya suami, istri, anak, ajudan, dan paling ART. Udah gitu. Jadi nggak bakalan ngumpul lagi kayak dulu tuh. Tetap rumah lama akan dijadikan yang namanya studio Ray-Ban Entertainment gitu. Lebih ke kayak silent gitu loh, silent untuk kayak tempatnya kita tuh healing, merenung, lebih kayak mikirin apa nih strategi-strategi lagi untuk bisnis-bisnis kita selanjutnya. Jadi dengan rumah yang silent, dengan rumah yang konsepnya healing seperti ini akan memudahkan kita sebagai pebisnis muda gitu ya untuk mempercepat pengambilan keputusan. Karena kalau misalnya rumah kita tuh hiruk pikuk banyak sekali orang lalu lalang, sehingga kita tidak bisa berpikir dengan jernih gitu. Tujuannya kita di sini tuh lebih ke kayak
kualitas berpikir kita, kualitas istirahat kita dijaga, kualitas fisik, mental, recovery lah gitu ya, ibaratnya untuk recovery diri kita, karena apresiasi diri kita juga selama ini kita sudah bekerja dengan keras, bekerja cerdas, beraktivitas tinggi, mobilitas yang sangat tinggi. Saatnya kita punya privacy untuk memutuskan segala sesuatunya dengan cepat dan tepat gitu. Prinsip hidup banyak ya. Prinsip hidup terus belajar, tak kenal lelah dalam bidang apapun, terus meningkatkan value diri kita. Sedikit demi sedikit harus ada ilmu baru, nilai baru, walaupun sedikit setiap hari. Jadi setiap hari-hari ini nggak boleh kosong. Kita harus minimal kita punya kenalan baru, minimal kita punya ilmu baru, atau minimal kita punya duit, rezeki baru gitu kan. Artinya kalau hari ini kita nggak dapat rezeki, minimal kita dapat ilmu baru, atau minimal kita dapat circle baru, link baru. Jadi harus ada peningkatan setiap harinya, step by step. Itu lebih baik daripada kita mencari jalan yang pintas, yang instan. Karena jalan yang instan, yang pintas, itu terjunnya juga akan cepat.